Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada 3 narasumber, yaitu Siti Nurhayati Purba dengan NIM 210701001 dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, serta Firza Hafiz Diandra dengan NIM 210503068 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Harzaki Ananta Hondro dengan NIM 210502040 dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan peserta yang sudah berhadir dalam forum group discussion pada siang hari ini. Perkenalkan saya, Fadila Utami sebagai moderator. Tema forum group discussion pada hari ini yaitu kerukunan umat beragama antara masyarakat Islam dan Kristen di Medan. Kerukunan antar umat beragama salah satu unsur penting yang harus dijaga dan dipertahankan di negara kita. Kerukunan antar umat beragama tercipta karena adanya toleransi sesama pemeluk agama. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, budaya, suku, bahasa, dan agama. Maka dari itu, toleransi sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan di Indonesia. Berkat adanya toleransi dalam beragama, maka terciptalah kerukunan antara masyarakat Islam dan Kristen di seluruh negara. Republik Indonesia salah satunya di Medan. Masyarakat Kota Medan yang terdiri dari berbagai etnis, suku, dan agama dapat hidup rukun berdampingan. Semua suku dan agama tetap mempertahankan identitas masing-masing, tanpa harus adanya etnosentrisme atau menjadi lawan dari suku atau agama lainnya. Dengan beragamnya masyarakat Kota Medan, mustahil tidak ada konflik yang terjadi, apalagi konflik yang berhubungan dengan agama. Maka dari itu, kita akan berbicara masalah agama, yang merupakan masalah yang esensial bagi masyarakat Kota Medan. Kita akan mendengarkan pemaparan singkat dari Saudari Siti Nurhayati Purba berdasarkan pendapat Ketua FKUB Kota Medan dan Bobi Hasibuan selaku Wali Kota Medan saat ini mengenai toleransi beragama di Kota Medan sendiri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, mengapresiasi digelarnya online workshop yang bertema dengan toleransi di Kota Medan yang digelar Aliansi Sumut bersatu secara virtual. Selasa 24 Agustus, apresiasi tersebut disampaikan Bobi Nasution pada saat membuka acara online workshop tersebut dari rumah dinas Wali Kota Medan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dalam sambutan pembukaan menyampaikan apresiasi atas pertemuan yang digelar ini. Diharapkan pertemuan ini memberikan tumbuhan ide dalam menunjang kemajuan toleransi di Kota Medan. Kita ingin melalui pertemuan ini muncul ide-ide untuk menunjang peningkatan toleransi kita di tahun-tahun mendatang, kata Bobi Nasution. Dalam kesempatan ini, juga Bobi Nasution menjelaskan bahwa Pemko Medan telah mengeluarkan peraturan tentang pedoman penataan kehidupan umat beragama. Dengan adanya peraturan ini, Bobi Nasution berharap semakin mempererat kehidupan umat beragama di Kota Medan. Sesuai dengan visi dan misi, harus kita jadikan alat pemersatu. Artinya kita dapat mencintai etnis yang ada di Kota Medan dan mengambil keunggulan dari etnis yang ada, ujar Bobi Nasution. Dalam online workshop ini juga menghadirkan narasumber diantaranya Dr. Haramat Effendi yang merupakan Wali Kota Bekasi dan Dr. Halili Hasan. Untuk topik yang akan dibahas selanjutnya ialah tentang bagaimana pendapat saudara Firza Hafiz Diandra dan Harzaki Ananta Hondro berdasarkan pandangan Bobi Hasibuan selaku Wali Kota Medan saat ini, serta saudara Ilyas Yasim selaku Ketua FKUB Kota Medan mengenai toleransi beragama di Kota Medan saat ini. Tahun demi tahun telah berlalu, seiring masa zaman akan mengalami perubahan dan perkembangan. Tetapi agama tidak berubah hakikatnya dari dulu sampai sekarang, terutama di Indonesia yang terdapat berbagai ragam jenis agama di setiap kota, daerah, dan suku. Terdapat agama Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Perbedaan agama atau beragam jenis agama ini sering menuai kontroversial seperti rasisme, fasisme, dan sampai kasus paling buruk yang terjadi adalah genosida yang terjadi pada tahun 1740 ketika masa penjajahan, di mana penjajah berusaha untuk mengurangi etnis Tionghoa dan diperlakukan secara tidak adil. Secara hakikat, di masing-masing agama penganut, semua manusia diajarkan untuk saling menjaga, melindungi satu sama lain, berempati, bersimpati, dan hidup rukun. Tak kalah juga ada kaum teroris yang berusaha untuk memecah belah hidup rukun yang telah diajarkan. Untuk memecah belah kerukunan atau toleransi beragama, pada kasus ini sebagai contohnya, beberapa tahun atau bulan
silam terjadi pengeboman di gereja yang mana menimbulkan korban jiwa dan luka-luka serta kerusakan bangunan ibadah. Hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan karena kita tidak boleh untuk mengacau atau merusak kerukunan beragama yang telah diajarkan. Ada banyak para aktivis dari berbagai agama yang berusaha untuk menghidupkan atau memulihkan kembali toleransi beragama yang telah tercoreng di Medan. Nah, khususnya oleh Ketua FKUB Kota Medan yaitu Bapak Ilyas Yassim dalam forum yang digelar pada Sabtu tanggal 16 Maret bulan 4 di mana beliau menyebutkan menciptakan suasana kondusif perlu sebuah upaya dan usaha. Oleh karena itu, beliau membuat forum dengan tokoh pemuda lintas agama agar pendapat dari masing-masing bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar menciptakan suasana kondusif, berkah, maju, harmoni, dan toleran. Menurut pandangan Ilyas Yassim, semua umat beragama harus saling bertoleransi demi ketentraman seluruh umat yang dimana Bobi Nasution selaku wali kota Medan sangat mengapresiasi pandangan Ilyas Halim dalam kinerjanya dalam memelihara kerukunan beragama di Medan tanpa penyelesaian polisian yang memberikan dampak buruk terhadap sekitar. Hanya saja cara Pak Bobi Nasution agak berbeda dengan Pak Ilyas Halim yang dimana Pak Bobi Nasution langsung terjun mengunjungi rumah ibadah dan mengayomi semua umat beragama. Nama saya Rezaki Ananta Undro, NIM 210502040 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perbedaan ada untuk dihargai dan sebagai bukti kuasa Tuhan Yang Maha Esa, bukan untuk dijadikan alasan bercerai-berai dan saling menyakiti satu sama lain. Demikian sambutan tertulis dari mantan Wali Kota Medan, Dr. Randus Haji Tengku Zulmiedin S, MSI, MH, yang dibacakan oleh Wali Kota Medan, Insinyur Haji Akhir Nasution, MSI, dalam acara pembinaan kerukunan umat beragama sekecamatan sekota Medan yang digelar oleh Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Medan pada hari Kamis 21 Maret 2019 di Aula Rupatama Polrestabes Medan. Dalam acara yang dihadiri oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Dadang Hartanto SH SIK MSI, Ketua FKUB Medan Dr. Andes Haji Ilyas Halim MPD, dan para tokoh lintas agama lainnya. Wakil Wali Kota Medan pada saat itu mengharapkan agar peristiwa penembakan terhadap orang beribadah ketika sholat Jumat di Christchurch, Selandia Baru, agar tidak terjadi di tanah air kita ini dan terutama di Kota Medan. Wakil Wali Kota juga mengatakan dalam momen tahun politik ini pada tahun 2019 banyak pihak yang saling hina, saling mengejek, saling caci maki hanya karena perbedaan pandangan dan perbedaan pendapat. Padahal perbedaan itulah yang semestinya dapat kita hargai dan bukan malah menjadi penyebab adanya perpecahan. Berkaitan dengan hal itu, Wakil Wali Kota Medan juga mengajak pemimpin agama untuk bersatu menjauhkan perbedaan dan kian merekatkan persamaan. Kini bukan lagi saatnya mempermasalahkan perbedaan yang kecil, melainkan mencari titik temu persamaan yang lebih besar. Keimanan umat harus diperkuat, serta dakwah harus dari segala arah. Marilah kita mengajak umat pada persatuan, bukan pada perbedaan. Dengan demikian maka kerukunan dan toleransi akan tetap hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Begitu ucap Wakil Wali Kota Medan pada saat itu, Insinyur Haji Akhir Nasution MSI. Apakah di situasi sekarang ini, di mana mulai berkurang pandemi dan menuju atau transisi kembali normal, ada perubahan dalam demografi masyarakat Kota Medan sendiri, atau bagaimana? Karena sama-sama sudah kita dengarkan dan pahami dari topik sebelumnya, sudah ada gambaran bagaimana kondisi dan situasi toleransi beragama dengan beragam pluralitas di dalamnya. Setelah kita mendengarkan dari kedua pihak yang telah memaparkan lebih dalam dan berdasarkan perspektif masing-masing bagaimana toleransi beragama di Kota Medan yang sama-sama kita ketahui, kota ini merupakan kota yang multi etnis dan sudah pasti sejalan dengan keberagaman agama yang dianut masyarakat di sana. Pada kesempatan ini, kita bukan mencari siapa yang paling benar dan siapa yang salah. Di sini hanya lebih memudahkan kita dan para pemirsa dalam menarik inti dari pembahasan topik ini. Kurang lebih begitu tanggapan dari ketiga narasumber kita kali ini. Ketiganya sepakat bahwa perlu ada penciptaan kehidupan yang lebih harmonis lagi, sehingga tidak hanya timbul toleransi dalam beragama saja, tapi dalam tiap segi kehidupan bermasyarakat tetap menjunjung nilai-nilai dari toleransi itu sendiri. Mengenai pendapat narasumber kita yang tadi,
Atas pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, perbedaan perspektif sudah jelas berbeda penilaiannya, dan sekali lagi ini bukan untuk mencari siapa yang paling benar dan yang salah. Kota Medan ini besar ya, kita tidak bisa menilai bagaimana demografi spesifik keseluruhan. Jadi, yang dapat kami simpulkan melalui rekan saya pada pertemuan kali ini ialah Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber tadi, dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu sejak lama Medan diklaim sebagai miniatur Indonesia karena kemajemukannya. Seperti yang disampaikan oleh mantan wali kota Medan, yaitu Dr. Andes Haji Tengku Zombi Eldin SMSI, MH, perbedaan ada untuk dihargai dan sebagai bukti kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Bukan untuk dijadikan alasan bercerai-berai dan saling menyakiti satu sama lain. Kita sebagai umat beragama haruslah saling menghargai satu sama lainnya. Hal itu dapat dijadikan alasan untuk tidak bercerai-berai dan saling menyakiti satu sama lain. Tidak hanya itu, kita juga harus dapat saling menghargai pendapat atau pandangan orang lain. Kerukunan antar umat beragama di Medan harus terus-menerus dijaga agar tidak terjadinya perpecahan antar umat beragama yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Medan maupun di Indonesia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. setelah kita mendengar diskusi singkat, tukar pikiran, silang pendapat, dan sudah semacam kuliah singkat atas pemaparan dari ketiga narasumber kita kali ini mengenai toleransi beragama di Kota Medan. Bagaimana tanggapan dari narasumber sudah sangat mempresentasikan Kota Medan dalam keberagaman, beragama, dan toleransi di dalamnya. Baiklah, inilah akhir dari forum group discussion kita pada hari ini. Kepada narasumber dan peserta, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.